Halo teman-teman semua, salam kasih. Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita pada almarhum Brigadir J. Saya izin untuk membahas kasus beliau. Ini saya akan bahas dari sisi forensik. Jadi saya sudah konsultasi dengan dokter forensik, juga saya habis membaca buku tentang proses ekshumasi dan otopsi. Berita yang terakhir viral itu bahwa otak Brigadir J itu berada dalam rongga dada, itu viral. Kemudian pengacara Brigadir J juga mempertanyakan hal tersebut. Nah, saya hanya ingin mengedukasi kepada masyarakat melalui video ini. Jadi begini, kasus Brigadir J itu setelah dia meninggal dilakukan otopsi. Jadi sudah ada otopsi pertama, kemudian almarhum dikuburkan. Nah, setelah dikuburkan, netizen dengan keluarga merasa ada suatu kejanggalan dalam kasus ini. Maka dilakukanlah proses penggalian kubur kembali, yang dalam bahasa medis kita bilang dengan ekshumasi, atau dalam bahasa forensik kita sebut dengan ekshumasi. Nah, setelah diekshumasi dilakukan kembali otopsi. Jadi otopsi yang dilakukan setelah proses ekshumasi adalah otopsi yang kedua. Nah, di situ ditemukan bahwa otak Brigadir J itu sudah berada dalam rongga dada. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Jadi untuk penilaian mayat itu ada dua. Yang pertama, ver luar jenazah atau visum luar jenazah. Kemudian yang kedua adalah otopsi. Otopsi itu artinya dibelah organnya untuk dilihat di bagian dalam, kira-kira penyebab kematiannya apa. Nah, dokter forensik bertugas untuk melihat dan melaporkan. Apa yang dilihat itu yang dilaporkan, dan yang dilaporkan adalah yang dilihat. Itu prinsip dari dokter forensik. Jadi saat otopsi kedua ternyata di situ ditemukan bahwa otak Brigadir J itu berada dalam rongga dada. Itu hal yang wajar. Jadi dokter wajib melaporkan apa yang dia lihat. Dia menemukan bahwa otak Brigadir J itu berada dalam rongga dada. Itu hal yang wajar. Kenapa? Jadi pada proses otopsi yang pertama itu kepalanya dipotong, kemudian otaknya juga dipotong, dilihat kira-kira penyebabnya apa, misalnya ada perdarahan atau ada bintik perdarahan yang lain, itu dinilai. Kemudian untuk dimasukkan kembali, memang sebenarnya ada dua opsi, bisa dimasukkan ke dalam kepala atau ke dalam perut ataupun ke dalam rongga dada. Tapi dokter forensik mungkin memilih untuk masukkan ke dalam rongga dada dan rongga perut. Itu yang lebih baik memang. Kenapa tidak dimasukkan dalam rongga kepala? Karena kalau dimasukkan lagi ke dalam rongga kepala, struktur otak itu, mungkin teman-teman yang pernah makan coto Makassar itu ada makan organ otak sapi, itu mirip seperti itu. Jadi dia mudah hancur, melengket, dia bisa menjadi bubur. Nah, ketika dimasukkan kembali ke dalam batok kepala, dia sudah dalam bentuk menjadi bubur, hancur, dan tidak etis untuk kita masukkan ke dalam peti dengan kondisi otak itu yang sudah mencair, kemudian dia akan keluar cairan dari dalam rongga kepala. Kedua, kalau dia sudah berbentuk cairan, maka perekat batok kepala itu akan lepas, sehingga batok kepala itu mudah lepas. Maka pilihan yang terbaik adalah untuk meletakkan otak ke dalam rongga. Di sini dokter memilih dalam rongga dada, bisa juga dalam rongga perut. Itu kenapa kalau masukkan ke dalam rongga dada dan rongga perut, itu akan ditutup sempurna, akan dijahit sempurna, maka tidak ada rembesan darah yang keluar. Itulah alasan mengapa ternyata otak Brigadir J pada otopsi yang kedua itu berada dalam rongga dada. Beda cerita kalau memang kasus otak Brigadir J berada dalam rongga dada itu pada otopsi yang pertama. Itu yang baru kita pertanyakan. Ini sudah hal yang wajar karena memang sudah lakukan otopsi kedua setelah ekshumasi. Akhir kata, saya berharap semoga kasus ini segera dapat kejelasan, dan untuk keluarga yang ditinggalkan saya turut berduka cita.